Khotib neng mimbar, mohon maaf atas nama Tamir, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon jamaah yang sudah hadir mengisi shop yang masih kosong, sehingga jamaah berikutnya bisa mengisi shop berikutnya dan tidak mengganggu jamaah lain untuk mengerjakan sholat sunnah. Kemudian bagi jamaah yang baru hadir agar tidak membuat shop baru sebelum shop di depan dan kanan kirinya terpenuhi. Kemudian bagi jamaah yang membawa HP, mohon untuk dicek ulang apakah sudah di silent ataupun bahkan dimatikan, sehingga apabila ada panggilan tidak mengganggu kekhusyuan kita atau kekhusyuan jamaah lain untuk mendengarkan khutbah sudah dimulai ataupun bahkan sholat sudah dimulai. Dan kalaupun kelupaan, mohon HP-nya diambil dan dimatikan. Kemudian bagi jamaah yang bersama putra atau putri yang kecil, mohon untuk selalu didampingi sehingga anak-anak kita bisa kita kendalikan apabila anak-anak kita agak usik dan sebagainya, sehingga tidak mengganggu jamaah untuk mendengarkan sholat, mendengarkan khutbah ataupun pada saat sholat sudah dimulai. Perlu kami beritahu pula bahwa alhamdulillah kegiatan Ramadan kita semakin semarak. Untuk itu Takmir masih memberikan kesempatan bagi jamaah untuk menginfakkan kegiatan Ramadan, baik itu untuk kebutuhan konsumsi atau yang lain. Untuk itu bisa mengisi kotak-kotak di serambi kanan kiri ataupun di serambi belakang, sehingga kotak tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan Ramadan. Kalaupun nanti dananya masih berlebih, akan digunakan untuk kegiatan Ramadan berikutnya. Jadi memang kotak tersebut atau infak tersebut digunakan sepenuhnya untuk kegiatan Ramadan. Kemudian untuk sementara KJM atau kajian Jumat malam dilurban selama bulan suci Ramadan, sehingga tidak mengganggu kegiatan kita pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian perlu kami beritahu pula bahwa pada hari ini yaitu sebagai khotib yaitu Ustadz Umar Buang dan sebagai dengan tema peta ibadah di bulan Ramadan. Sedangkan sebagai imam yaitu Ustadz Alfan Fahri. Sedangkan muadzin yaitu Ustadz Adab. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf apabila nanti pada saat khutbah sudah dimulai, kami harap semua jamaah tenang atau mendengarkan apa yang disampaikan khotib, sehingga apa yang disampaikan khotib mendapat ilmu apa yang disampaikannya, dan hukumnya wajib mendengarkan khutbah Jumat. Demikian kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba as-siyam lil mu'minin linakuna minal muttaqin. Alhamdulillah alladzi allamana anna dinal Islam yad'u ila tathhiril qulubi min akhlaqil khabithat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalata wa adal amanah wa nasaha li ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah ta'ala fis sirri wal alan wa hafidhu ala anfusikum fi jam'il halati fi khuduril jum'ati wal jama'ah. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat penciptaan sebagai makhluk yang sempurna, sebagai makhluk yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang diberikan aturan hidup atau manhajul hayat, sehingga kita bisa tunduk atau al-inqiyad, kita bisa Islam, bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya komitmen yang utuh kepada Allah, komitmen yang total kepada Allah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita bersama, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, wala nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi setelahnya, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Beliau telah membimbing dan mengarahkan kita ke jalan Allah, ke jalan keselamatan, ke jalan yang diridhoinya, berupa satu sistem hidup, manhajul hayat atau way of life, yakni ajaran Islam ini. Dan yang terpenting sebagai komitmen kita pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan hal yang paling substansial dalam hidup kita. Esensi manusia itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gula dengan manisnya, garam dengan rasa asinnya. Kalau ada gula tidak manis, itu namanya bukan gula. Kalau ada garam tidak asin, itu namanya bukan garam. Itu juga kalau ada manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi makhluk lain. Untuk itu Al-Quran turun dalam rangka untuk mempertegas kemanusiaan kita, agar kita tetap menjadi manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah dicantumkan, yaitu peta ibadah di bulan Ramadan. Tema ini tentu saja memang harus sama-sama kita pahami, karena beragama kita harus tahu petahnya. Ibarat kita sedang menuju ke suatu tempat, maka kita harus tahu petahnya supaya kita tidak kesasar. Tidak terkecuali ibadah di bulan Ramadan ini, kita harus tahu petanya, karena ini ibadah yang sangat penting bagi kita orang beriman. Kalau kita tidak maksimalkan, kita tidak optimalkan, maka ini satu kerugian yang sangat luar biasa. Karena tahun depan belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, waktu yang telah diberikan Allah kepada kita ini, kita gunakan sebaik mungkin. Ini sebuah nikmat dari Allah. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan
yang perlu kita syukuri. Oleh karena itu, memahami peta ibadah di bulan Ramadan ini sangat penting sekali. Karena ini adalah merupakan amalia Nabi kita yang menjadi uswah kita, menjadi qudwah kita, sehingga kita beribadah tidak mengalami disorientasi, melenceng dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ibadah ini mengalami disorientasi, termasuk beribadah di bulan Ramadan ini. Disorientasi ibadah akan berakibat terhadap disorientasi makna hidup. Ini kalau kita memahami esensi dari maqasidus syariah, tujuan daripada syariah. Dalam konteks ini ulama telah merumuskan bahwa peta ibadah di bulan Ramadan itu ada 3, dan ketiga-tiganya ini harus dioptimalkan, harus dimaksimalkan, karena Rasulullah SAW mengoptimalkan dalam 3 waktu ini. Pertama adalah ibadatul lail, yang kedua ibadatul sahur, yang ketiga ibadatul nahar. Jadi ini peta ibadah di bulan Ramadan. Pertama ibadatul lail. Ramadan dimulai, puasa Ramadan dimulai dari malam hari, yaitu ibadatul lail. Ibadatul lail ini macamnya minimal ada 3. Pertama qiyamul lail, yaitu sholat malam. Sholat malam ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan, karena ini satu paket dengan ibadah puasa. Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Para sahabat tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, meskipun apapun keadaannya, karena ini satu paket. Salah besar kalau orang berpuasa kemudian tidak melaksanakan qiyamul lail. Jadi namanya qiyamul lail, sifatnya sering kita sebut dengan tarawih. Tarawih itu dari kata ruh, tarwihah, yang berarti ruh itu menjadi tenang, ruh itu menjadi sejahtera. Itu namanya tarawih, tarwihah. Jadi qiyamul lail ini harus berhubungan dengan rohani kita, harus menyentuh rohani kita. Dan ibadah yang menyentuh rohani itulah yang disebut dengan khusyuk. Jadi rohani kita khudur, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat qiyamul lail Nabi? Ini yang perlu kita pahami. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nyai Aisyah, bagaimana Nyai Aisyah qiyamul lail Nabi? Katanya Nyai Aisyah, jangan kau tanya panjangnya bacaan surat Nabi ketika qiyamul lail, dan jangan kau tanya pula betapa indahnya bacaan surat Nabi Muhammad SAW ketika qiyamul lail. Ada 2 intinya, bacaannya panjang dan bacaannya indah. Ibnu Mas'ud mengikutinya, sekali mengikutinya 100 ayat. Dalam rakaat pertama dipikir mau takbir, lanjut Nabi. 200 ayat lebih baru takbir rakaat pertama. Dan indahnya Masya Allah, sehingga kata Ibnu Mas'ud, saya mendengarkan bacaan Rasulullah ketika qiyamul lail itu, roh kami menjadi tenang, karena begitu nikmat bacaan Rasulullah SAW. Itu sifat sholat Nabi. Kemudian berdirinya panjang, sujudnya panjang. Alladzina dalam surat
Al-Furqan itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Jadi qiyamul lail orang-orang beriman itu sujudnya sangat lama, berdirinya pun sangat lama. Itu sifat salat Nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi ini sangat dimaksimalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika qiyamul lail. Yang kedua, ibadatul lail itu adalah tadarus, membaca Al-Quran. Itu juga satu paket dengan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pakar fikih, ketika di bulan Ramadan aktivitas fikihnya dihentikan. Mereka fokus untuk tadarus Al-Quran. Tadarus seakar dengan kata madrasah. Madrasah itu artinya tidak hanya membaca. Kata ulama, mempelajari Al-Quran itu meniscayakan lawazimul makna atau lawazimul faham, meniscayakan bisa memahami artinya dan faham. Ini al-muqtadayatul iman bil Quran. Ini adalah konsekuensi kalau kita menyatakan beriman kepada Al-Quran. Tujuannya lawazimul makna itu agar kita bertambah kompetensi kita. Karena Quran itu sains. Meskipun kita membaca tidak tahu artinya dapat pahala, tetapi kalau kita membaca dan paham artinya itu menjadi sains bagi ilmu bagi kita. Maka kata ulama, tadarus Al-Quran itu meniscayakan memahami makna, lawazimul makna wal faham. Yang kedua, yang ketiga, ibadatul lail itu diusahakan memperbanyak zikrullah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu paket juga. Nabi berdoa, Allahumma innaka ala kulli lailin min layali syahri Ramadan nafahat wa mawahib wa atiyat tajudu biha ala man tasya'u min ibadik. Ya Allah, Engkau yang mempunyai malam, Engkau yang punya malam-malam dan mempunyai malam Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu Engkau akan berikan nafahat, Engkau akan berikan mawahib, dan Engkau akan berikan altiyat di tempat-tempat tertentu kepada orang-orang di tempat-tempat tertentu. Jadi malam-malam di bulan Ramadan sangat penting bagi kita untuk ibadah. Tidak terkecuali berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tertentu. Usahakan di malam Ramadan itu kita di tempat yang baik. Jangan di sembarangan tempat. Karena Allah akan turunkan nafahat rahmat Allah yang dihembuskan laksana angin. Mau tidak mau orang itu akan terkena kalau dia berada di tempat tersebut. Masya Allah. Nafahat rahmat Allah. Yang kedua, mawahib. Allah akan mengabulkan doa bagi siapapun yang berdoa di tempat-tempat tertentu tersebut. Yang ketiga, altiyat. Allah akan berikan karunia-Nya meskipun kita tidak memintanya. Jadi diusahakan ibadatul lail ini bisa kita optimalkan. Ini kesempatan hanya ada di bulan Ramadan.
Yang kedua, ibadatus sahar. Ibadatus sahar ini waktu sahar. Waktu sahar itu waktu yang sangat sempit, kurang lebih 25 menit atau setengah jam menjelang fajar. Biasanya kita makan sahur. Jadi makan sahur itu juga menjadi satu paket dari ibadah puasa. Jangan sampai kita tidak sahur. Sahur, di situ ada barokahnya. Ini puasa Nabi seperti itu. Jangan contoh yang lain. Puasa Nabi seperti itu. Yang kedua, di waktu sahur itu kita gunakan perbanyak istighfar kepada Allah. Wa bi asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman ketika di waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nabi bersabda, barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan kemudian gak disepuro karo Gusti Allah, gak diampuni oleh Allah, dia celaka. Allah big sale, membuka peluang bagi permaafan. Oleh karena itu kita perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibelokkan. Waktu sahur kita nonton TV, waktu sahur kita lihat HP. Bukan seperti itu. Wa bi asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya Nabi. Itu puasanya para sahabat dulu. Ini yang kami maksud petah ibadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah ibadatun nahar, ibadah di waktu siang. Kita menahan lapar, kita menahan minum, kita menahan hawa nafsu. Dan itu adalah merupakan ide dasar daripada puasa, yaitu asyam, menahan diri, menahan hawa nafsu. Ini adalah merupakan pangkal moral bagi manusia. Ketika manusia itu bisa menjaga hawa nafsunya dengan baik, maka insya Allah manusia itu punya integritas. Dia akan hidup dengan secara berintegritas. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah. Jadi puasa ini adalah upgrading bagi kita, menginstall agar kita ini menjadi manusia yang utama, yang disebut dengan la'allakum tattaqun, manusia bertakwa. Yang dulu sudah saya sampaikan, manusia punya kesadaran ketuhanan. Yang inti daripada kesadaran ketuhanan itu mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Taqwallah ayyuta'a wa la yu'sa, wa yuzkara wa la yunsa, wa yuskara wa la yukbar. Itu substansi takwa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Saya rasa ini khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita bisa jalankan ibadah puasa sesuai dengan petah ibadah puasa di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadul karim al-azizur rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas ayuhan nas ayuhan nas ittaqullah ayuhan nas ittaqullah taqullah ta'ala fi sirri wal alan wa hafidhu ala anfusikum fi jami'il halati fi khuduril jum'ati wal jamaah. Ayuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.